Artinya orang-orang sepeninggal Yesus menuhankan Yesus dan sebagainya, Yesus sudah di luar tanggung jawab. Aku sudah tidak ada. Andai kata aku ada, tak gitu tuh. Andai kata aku ada di tengah-tengah mereka, tak itu. Ya. Jadi mengapa orang-orang menyembah aku, menyembah ibuku? Aku sudah tidak ada. Ada orang yang jahil merubah-rubah ajaran itu. Ini yang besok orang baru sadar. 4 kali Allah menerangkan biidni, dengan seizinku. Artinya Yesus bisa begini ini, itu adalah mukjizat. Ini yang di Alkitab tidak ada. Di Alkitab menerangkan Yesus bisa begini. Tidak ada kata atas izin Allah. Maka mereka meyakini, menganggap karena Yesus sebagai Tuhan. Di situ loh tersesatnya orang Kristen itu. Makanya dalam Al-Quran orang Kristen itu dikategorikan dolin. Al-Fatihah kalimat terakhir, ayat terakhir. Ada 3 golongan. An'amta alaihim, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan. Rasulullah, para sahabat dan kita orang-orang Islam itu. Yang kedua maghdub, ghairil maghdub, orang-orang dimurkai. Siapa maghdub itu? Orang Yahudi, kejam, bengis, suka membunuh para nabi. Yang ketiga dolin, tersesat. Siapa orang tersesat itu? Orang Nasrani. Di mana tersesatnya? Ya ini, Yesus itu anaknya Maryam, tapi dikatakan sebagai anaknya Tuhan. Yesus itu nabi, tapi dikatakan tersesat. Jadi 3 golongan dari surat Al-Fatihah itu jelas ya. Nah, mudah-mudahan kita tidak tergelincir menjadi orang yang tersesat, dan jangan tergelincir menjadi orang yang dimurkai oleh Allah ya. Kita lanjutkan. Ayat-ayat tersebut di atas menerangkan bahwa Isa putra Maryam, Yesus menurut orang Nasrani adalah utusan Allah dengan mukjizat-mukjizatnya. Jadi ada persamaan antara ayat Alkitab dengan Al-Quran ya, ada persamaan. Kalau tidak ada yang dirubah-rubah. Kalau kemudian ada yang mengatakan atau meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan, berarti sudah ada perubahan ayat sehingga menyimpang dari ajaran aslinya ya. Tanda panah. Kemudian perhatikan ayat Al-Quran di bawah ini yang menjelaskan kesaksian Isa putra Maryam, Rasulullah besok di hari akhir. Ini memang kejadian ini besok. Artinya Yesus konfirmasi. Nah, dilakukan kesaksian konfirmasi. Sus, bener tak kamu ngomong gini? Umpamanya begitu loh. Namanya kan Yesus, sus gitu ya. Ya sama dengan Muhammad gitu ya. Nah, baik. 116. Ini besok orang Kristen baru sadar bahwa dia tersesat itu ya ini. Jadi, monggo 116. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai 2 Tuhan selain Allah? Itulah pertanyaan Allah ya. Kenapa Allah bertanya seperti ini kepada Yesus, kepada Nabi Isa? Karena orang-orang sama menuhankan Yesus. Orang-orang menuhankan Bunda Maria ya. Bunda Maria ya kan? Maka Yesus ditanya, kamukah yang mengatakan, yang mengajar kepada manusia supaya manusia menyembah kamu, menyembah ibumu, begitu? Jawab Yesus. Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Tidak patut bagiku. Jadi kalimat diplomatis. Gampangannya tidak ya Allah, saya tidak pernah ngomong seperti itu. Saya tidak pernah mengajarkan kepada manusia supaya menyembah kepada aku. Saya tidak pernah menyuruh manusia supaya menyembah kepada ibuku. Tidak, saya tidak pernah. Lanjut. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku,
dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, Engkaulah yang Maha mengetahui segala yang gaib. Itulah ayat 116. Jadi Yesus ditanya, dimintai kesaksian oleh Allah, dan jelas. Kemudian terakhir 117. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Itulah yang diajarkan Yesus sesuai dengan perintah Allah. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Ya, lanjut. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Lanjut. Maka setelah Engkau mewafatkan aku, Engkaulah yang mengawasi mereka, dan Engkaulah yang Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Artinya orang-orang sepeninggal Yesus, menuhankan Yesus dan sebagainya, Yesus sudah di luar tanggung jawab. Aku sudah tidak ada. Andai kata aku ada, tak gitu tuh. Andai kata aku ada di tengah-tengah mereka, tak itu. Ya. Jadi mengapa orang-orang menyembah aku, menyembah ibuku? Aku sudah tidak ada. Ada orang yang jahil merubah-rubah ajaran itu. Ini yang besok orang baru sadar.